webinar hari ini. Awal kata saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Ibu Sri Sugiati SH MSI. Hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Haji Jajen Rukmana MPD. Selamat sore, Pak. Yang terhormat Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Titis Kartikawati SPD SD. Yang terhormat Duta Teknologi Kalimantan Barat tahun 2022, Ibu Nursia SPD. Yang terhormat Ibu-ibu narasumber Sahabat Teknologi Kalimantan Barat tahun 2023 yang telah lolos level 4 berbagi dan berkolaborasi pada pembatik 2023, diantaranya Ibu Siska Yenti SSIGR, Ibu Nurlia Ana Alaili SPD, dan Ibu Marini SPD. Serta Bapak dan Ibu yang saya banggakan telah hadir pada acara webinar pada sore hari ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kurang ilmu badan pun malas, di Palembang anak bersekolah. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Saya buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara webinar berbagi praktik baik, implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK, mewujudkan merdeka belajar. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada webinar sore hari ini. Yang pertama, kata pembuka dari moderator. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa pembuka. Yang keempat, kata sambutan Ketua KGBN Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Titis Kartikawati SPD SD. Yang kelima, kata sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Jajen Rukmana MPD, sekaligus membuka acara webinar berbagi praktik baik, implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK, mewujudkan merdeka belajar. Acara kelima, sesi berbagi narasumber pertama yaitu Ibu Siska Yenti SSIGR. Acara yang keenam, sesi berbagi narasumber yang kedua, Ibu Marini SPD. Acara yang ketujuh, sesi berbagi narasumber ketiga, Ibu Nurlia Ana Alaili SPD. Acara yang kedelapan, sesi tanya jawab. Acara yang kesembilan, umpan balik atau refleksi, di mana nanti akan dibagikan link G-Form-nya di room chat. Acara yang ke-10, closing statement. Acara ke-12, doa penutup. Dan acara yang ke-13, foto bersama. Di kutub ada beruang, di sungai ada buaya. Mari kita mulai acaranya, hati berdebar, sudah tak sabar. Baik Bapak dan Ibu, di acara hari ini, marilah kita awali dengan acara membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk moderator. Mohon izin, Ibu Siska. Mohon maaf, Ibu Siska, bagaimana? Iya, sebentar. Oke, baik.
Baik, acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kalimantan Barat, Ibu Titis Kartikawati SPDSD. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu, waktu dalam penyampaian sambutan ini diberikan selama 5 menit. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Usi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak, sebenarnya Ibu ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang pada sore hari ini diwakili oleh Pak Jejen. Salam kenal dan selamat datang Pak di webinar ini. Kemudian yang terhormat juga Ibu ini ya, Duta Teknologi Kalbar. Kemudian buat para narasumber, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir bersama di sore hari ini. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita bisa tetap melaksanakan. Nah, ini yang namanya teknologi, teman-teman. Kita tidak bisa mengagungkan teknologi karena memang teknologi bukan sesuatu yang benar-benar sempurna. Seperti saat ini ya, kadang-kadang terkendala dengan sinyal, terkendala dengan teknis, itu hal yang wajar. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, jangan berharap akan sesuatu yang merupakan sesuatu yang sempurna seperti itu. Karena segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga teman-teman ketika kita menggunakan teknologi untuk pembelajaran di kelas kita, hendaknya kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Bahwa teknologi itu seharusnya bisa untuk mengajak atau menumbuhkan empati kepada murid ya, memanusiakan hubungan dengan teknologi, kemudian bagaimana teknologi itu bisa membawa siswa memahami konsep, kemudian bagaimana teknologi itu mengantarkan mereka untuk memberdayakan konteks, kemudian memahami konsep dan sebagainya. Saya pernah mendengar ada pakar mengatakan begini, kalau sekolah tidak mengizinkan anak menggunakan gadget, apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang. Sedangkan saat ini tukang ojek aja harus menggunakan gadget dan menggunakan aplikasi. Seorang tukang ojek sekarang kalau ndak bisa menggunakan aplikasi, tidak akan laku, gitu. Nah, bagaimana teknologi itu bisa membantu siswa kita menghadapi, kodrat zamannya. Sehingga nanti ketika mereka sampai pada saatnya bisa selamat dan bahagia di dalam masyarakat. Nah, tapi ada juga beberapa beberapa narasumber yang mengatakan bahwa kita tidak boleh nih, memberikan ini anak itu harus terpapar dengan gadget terus seharian gitu. Nah, jadi bagaimana mengolah teknologi itu supaya, dapat menuntun kodrat zaman anak-anak kita. Nah, hari ini saya sangat berbahagia bisa melihat, teman-teman, semangat mengikuti pembelajaran pembatik ya, pembelajaran yang berbasis teknologi, yang pada akhirnya semuanya akan berdampak pada murid, insya Allah ya. Nanti kita akan mendengar praktik baik dari teman-teman narasumber di sini, yang bisa membuat, mindset kita berubah. Bahwa sebenarnya teknologi itu membantu kita, ya. Jangan ada pikiran bahwa teknologi itu, yang negatif terus gitu. Tapi sebenarnya teknologi itu alat untuk membantu kita menuntun murid-murid kita menemukan kodrat zamannya. Saya kira itu saja, guru harus tetap belajar, karena guru yang belajar yang layak mengajar, teman-teman. Selamat berwebinar, selamat menebarkan kebaikan dan praktik baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih Bu Usi atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titis. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kepala Bidang P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Haji Jajen Rukmana MPD. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, Bapak, dalam waktu penyampaian sambutan ini diberikan waktu selama 5 menit. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Yusi. Sama-sama Pak Jajen. Caranya jelas? Jelas sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kurang 5 menit. Karena membacakan sambutan dari Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Titis Kartikawati sebagai Ketua KGBN Kalimantan Barat. Salam kenal lagi Ibu Titis. Yang saya hormati Ibu Nursiah SPD sebagai Duta Teknologi Kabar ya tahun 2022. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Siska Yenti, ada Ibu Siska? Ibu Siska, Pak. Ibu Nurdia Ana, ada Pak. Iya, alhamdulillah. Yang ketiganya Ibu Marini, SPD. Hadir Pak. Alhamdulillah, terima kasih para narasumber hebat. Peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita akan mengikuti diseminasi ya dari teman-teman tentang ilmu ya pembatik yang sudah dipelajari selama ini. Kegiatan diseminasi ini tidak mudah ya untuk dilakukan. Itu perlu melewati level 1 seperti literasi, level 2 itu implementasi, level 3 itu kreasi, dan level 4 berbagi dan berkolaborasi. Alhamdulillah narasumber telah mampu mengikuti level tersebut
ya dengan lancar, dan yang ini terakhir ini yang keempat, mudah-mudahan lancar. Tentunya dengan perjuangan ya yang tidak mudah, perlu pengaturan waktu sedemikian rupa sehingga tugas pokok sebagai pengajar, sebagai pendidik di dalam kelas itu tidak terganggu. Pembatik merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Peningkatan kompetensi TIK ini mengacu pada standar kompetensi TIK yang terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi. Pada siang ini berbagi dan berkolaborasi. Adapun manfaat dari program ini, Bapak Ibu, pertama itu meningkatkan kompetensi literasi sendiri, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi dalam lingkup TIK. Yang kedua, mendapatkan sertifikat tentunya ya pada setiap level ya, skala nasional. Dan yang berikutnya, berkesempatan untuk menjadi duta teknologi yang bisa kita raih seperti Ibu Nursiah. Semoga webinar ini dapat memberi pengaruh ya yang signifikan kepada guru-guru yang pada saat ini tidak sebagai peserta pembatik. Kita ketahui bahwa untuk Kota Pontianak ya yang ikut pembatik itu baru 9 orang untuk yang sekarang ini. Itu 1 orang yang tingkat SMA. Diharapkan kepada guru-guru yang mengikuti webinar ini tidak hanya menganggap seremonial saja, tetapi tetap berkewajiban dalam menjalankan tugas untuk bertransformasi digital. Bagaimana disampaikan Kepala Pusdatin, Pusat Data, yaitu dikatakan bahwa mari berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan. Saya ulang, mari berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan, serta menjadi mitra Kemdikbudristek sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dalam menyebarluaskan praktik baik seperti hari ini, ya, pemanfaatan platform teknologi untuk keterlaksanaan Merdeka Belajar yang sekarang kita laksanakan. Peserta webinar yang berbahagia, barangkali itu ya sambutan dari kami. Selamat mengikuti dan menyimak, semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kota Pontianak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada hari ini implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK mewujudkan Merdeka Belajar dengan resmi saya buka. Pinggirnya bergerigi, dibelinya dari Kota Kendal. Marilah kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Cakep. Yang keduanya Bu Yusi. Pasar beli garam kristal. Cakep. Pulangnya mampir beli baju. Cakep. Ya, berbaju itu. Tingkatkan literasi digital untuk Pontianak lebih maju. Cakep, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf disampaikan sambutan ini. Salam dari Ibu Kepala Dinas. Beliau juga menunggu saya karena ini ditunggu ada rapat. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar dan saya tinggalkan ini. Tapi ini masih buka. Iya Pak. Ini masih buka. Baik Pak. Terima kasih, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jejen yang sudah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu sesi berbagi narasumber yang pertama Bapak dan Ibu, di mana narasumber pertama kita yaitu Ibu Siska Yenti SSIGR. Tempat bertugas, mohon izin saya akan bacakan biodata beliau. Tempat bertugas SMP Katolik Santo Petrus Pontianak, jabatan guru IPA, pengalaman pembimbing OSN bidang IPA Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, anggota Dewan Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kota Pontianak dari tahun 2021 hingga sekarang, guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak, koordinator bidang IT dan publikasi komunitas guru penggerak Kota Pontianak tahun 2023 hingga sekarang. Waktu dan tempat kepada Ibu Siska Yenti dipersilakan. Bu Yesi, Ya, Bu izin. Yesi, saya pamit dulu ya. Baik Pak. Siska, Ibu Marini, dan Bu Nuriana, silakan Ya. presentasikan hasilnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya selalu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Yusi atas kesempatannya. Selamat sore kepada Pak Jejen, Bu Titis, Bu Nursia, Bu Niken, dan Bu Yunda sebagai Duta Teknologi Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas ini ya kendala teknis yang dialami, namun itu semua tidak mengendorkan semangat kita untuk mengikuti webinar hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang sudah kami implementasikan di sekolah kami. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Sangat jelas Ibu Siska. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Nah, ini berbagi praktik baik implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK. Kalau berbasis TIK berarti kita tahu adalah memanfaatkan platform-platform teknologi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, dalam hal ini untuk implementasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yaitu memanfaatkan Google Slide secara kolaboratif oleh para siswa dalam kelompoknya, dan penggunaan Word dalam asesmen formatif untuk menguji pemahaman lanjutan. Nah, tentunya inovasi pembelajaran ini juga ada berlanjut hingga topik materi ini diselesaikan. Nah, namun sebelum kita masuk ke implementasi inovasi pembelajaran, mungkin kita boleh sedikit mengingat mengenai konsep kreatif dan inovatif. Nah, jika kita melihat kembali kutipan yang pernah disampaikan oleh Pak Nadiem tentang merdeka belajar ialah sekolah, murid maupun guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, kreatif. Kebijakan ini memberikan pelayanan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan maupun satuan pendidikan untuk berinovasi, mandiri, serta lebih kreatif. Nah, yang disesuaikan dengan kearifan lokal, budaya, sosial ekonomi di setiap satuan pendidikan. Nah, artinya merdeka belajar sangat erat kaitannya dengan inovasi dan kreatif. Yang menjadi pertanyaan, apakah inovasi dan kreatif adalah dua hal yang sama? Tentu tidak ya, tapi mereka selalu berjalan beriringan. Nah, mari kita melihat apa perbedaan dari kedua istilah ini. Yang pertama, kalau untuk inovatif dan kreatif itu berbeda dalam hal muncul di awalnya. Ketika kita menemukan suatu suatu kondisi yang mungkin merupakan sebuah permasalahan, kita kadang mulai bertanya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Nah, itu berarti kita sudah berada pada kondisi masuk ke inovatif. Nah, sedangkan pada kreasi, berarti membuat, lebih erat kaitannya dengan membuat. Nah, ketika kita mempertanyakan sesuatu gitu ya, maka kita akan berpikir kritis, mengutamakan logika untuk mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan atau suatu kondisi. Nah, berarti mengutamakan logika dan tentunya harus direncanakan.
harus direncanakan agar penyelesaian masalah itu bisa tercapai, dan di mana aktivitas penyelesaian masalah itu tentunya menunjukkan adanya kebaruan yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga berfokus pada solusi. Dan orientasinya tentunya tidak hanya pada 1-2 orang, tapi orientasinya untuk khalayak yang lebih banyak, lebih luas, kelompok yang lebih luas. Dan inovatif sangat ini ya, mengedepankan kolaborasi. Dan tentunya diharapkan hasil akhirnya adalah hasil inovasi-inovasi yang kita terapkan kalau kita guru dalam pembelajaran itu tentunya bisa bermanfaat, menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Sedangkan untuk kreatif, tadi kalau di inovatif mengutamakan logika, di kreatif lebih mengutamakan imajinasi. Kita mau mengkreat sesuatu, membuat sesuatu, kita mulai dari imajinasi. Dan cenderung kadang itu muncul tiba-tiba, spontan gitu ya. Nah, ketika sesuatu itu muncul tiba-tiba, itu bisa saja kita kayak menciptakan sesuatu yang baru. Dan sehingga tadi dia berfokus pada hasil kreasinya, hasil kreasi dari imajinasinya. Dan biasanya diawali dengan orientasi pada diri sendiri, yang tentunya juga sebenarnya bisa menggiring terjadinya inovasi. Nah, kemudian ini kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kami para sahabat teknologi juga mendapatkan kuliah umum ya dari narasumber hebat. Ini saya kutip, saya anggap ini sangat bagus untuk dibagikan juga kepada kepada Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang lukisan pertama itu lukisan pemandangan pantai pada umumnya. Nah, kalau kita lihat itu ya seperti biasa ya, ada pohon kelapa, ada pasir, ada tepian pantai gitu ya, ada awan-awannya. Kemudian untuk dengan pewarnaan yang biasa aja begitu. Sedangkan untuk lukisan yang lebih ahli, nah mungkin menambahkan komponen-komponen tertentu untuk memperindah gitu ya. Pewarnaannya sudah bergradasi sehingga nampak lebih bagus. Sedangkan untuk lukisan kreatif, dikatakan kreatif jika dia tidak hanya serta-merta seperti pemandangan pantai secara umum, nah, menambahkan lagi sesuatu yang di luar umum, misalnya dari pantai. Kadang kalau kita berada di pantai, kadang kita bisa melihat gunung, kadang tidak gitu kan. Nah, ini diimajinasikan bahwa saya nampak 2 gunung dengan jelas. Nah, kemudian pas ada muncul pelangi dan seterusnya gitu ya. Itu lukisan kreatif. Nah, kira-kira dari lukisan ini, lukisan yang bakal menjadi lukisan inovatif, kira-kira lukisan yang seperti apa? Tadi inovatif itu adalah mengandung unsur pembaruan, mengatasi sebuah permasalahan yang ada gitu. Dari pemandangan pantai ini, laut gitu ya, kira-kira apa nih lukisan yang menjadi lukisan inovatif? Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Boleh coba dijawab. Kira-kira lukisan yang bermakna inovatif di sini lukisan seperti apa? Yang membawa manfaat, di mana lukisan itu ternyata bisa memberikan dampak sebuah nilai kebaruan, manfaat yang menunjukkan bahwa lukisan ini bukan hanya sekedar lukisan yang dipajang untuk memperindah ruangan misalnya, tapi ternyata punya makna yang lebih mendalam. Apa kira-kira? Oke, jadi coba adalah lukisan yang berisi permasalahan kalau pantai, laut saat ini sekarang begitu banyak pencemaran air gitu ya. Nah, salah satunya dengan membuat lukisan yang yang bertajukan poster seperti hentikan atau stop polusi plastik gitu ya. Jadi sebuah lukisan inovatif ini bisa memberikan sebuah ajakan bagi kita untuk berhenti mencemari lingkungan kita, terutama lingkungan perairan atau laut seperti itu. Nah, mengapa kita guru harus berinovasi? Nah, kita berada di era digital saat ini. Keterampilan abad 21 begitu sangat digaung-gaungkan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah sebenarnya masuk ke era society 5.0 gitu ya. Yang artinya kedua era itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan yang namanya teknologi. Nah, kita sebagai guru perlu berinovasi. Nah, anak-anak didik kita yang saat ini berada di bangku TK, SD, SMP, itu mereka berada di generasi alfa.
generasi alfa yang generasi yang sejak lahir itu mereka sudah kenal yang namanya HP, handphone segala macam. Bahkan secara sengaja tidak sengaja atau langsung tidak langsung dikenal oleh orang tua sudah itu aktifnya memegang HP sebagai salah satu media teknologi. Nah, itu adalah generasi alfa. Ataupun di tingkat SMA gitu ya, yang masih generasi Z, yang sebenarnya mereka juga sudah sangat erat kaitannya dengan teknologi. Nah, karena dunia telah berubah tadi seperti disampaikan dan akan terus berubah. Jadi kita tidak boleh berhenti berinovasi mengikuti kodrat zamannya anak-anak. Kita harus ikut perkembangan yang ada. Kemudian dunia membutuhkannya. Dunia membutuhkan sosok guru yang terus berinovasi supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang benar-benar kontekstual, pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi mereka, bagi anak-anak. Kemudian juga tadi ya, mendukung pembelajaran. Nah, dalam implementasi pembelajaran yang saya lakukan, mode pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Dan ini ada beberapa karakteristik mode pembelajaran ini, tentunya berfokus pada murid ya. Merdeka Belajar orientasinya adalah berfokus berpihak pada murid. Kita guru hanya sebagai fasilitator. Dan pembelajaran itu benar-benar diharapkan aktif. Aktif itu baik secara individu maupun secara kolaboratif. Nah, kemudian mengarahkan murid untuk menemukan atau mengidentifikasikan sesuatu. Untuk SD, untuk SMP mungkin mulai dari yang sederhana saja gitu ya. Yang kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Bisa juga diinovasikan dengan memadukan model pembelajaran discovery learning dengan flipped classroom. Yang saat ini saya yakin begitu banyak sekolah yang juga sudah memanfaatkan LMS, Classroom kah, Microsoft Teams kah gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran kita para guru sudah bisa memberikan dulu nih beberapa sumber belajar di LMS yang sudah disediakan oleh sekolah supaya anak-anak bisa termotivasi untuk mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan mereka pelajari di kelas nantinya. Dan ini meningkatkan kemandirian, keaktifan, serta pemahaman mereka, baik secara individu maupun kelompok. Yang artinya sumber belajar itu bisa saja mereka hanya sekedar mengamati, melakukan literasi, ataupun kita guru bisa memberikan pemantik-pemantik di kolom komentar atau apa yang untuk mereka bisa punya interaksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sebelum masuk ke pembelajaran kelas. Nah, ini sintak-sintak pembelajaran discovery learning, mulai dari stimulasi ya, memberikan rangsang seperti tadi, pemantik-pemantik, kemudian setelah pemantik sudah diberikan, kita juga secara umum sudah mengetahui sejauh mana kesiapan belajar anak-anak, baik itu dari pembelajaran sebelumnya ataupun dari asesmen diagnostik yang diberikan, kemudian kita arahkan mereka untuk mengidentifikasi masalah. Tentunya masalah kita mulai dari yang sederhana saja yang disesuaikan dengan konsep belajar, konsep materi yang dipelajari pada hari itu atau pada topik modul itu. Kemudian setelah sudah mengidentifikasi masalah, kita mengumpulkan data, informasi, tentunya dengan bantuan platform teknologi juga, sehingga pengumpulan data dan pengolahan datanya juga akan terasa lebih interaktif dan lebih cepat gitu ya. Nah, setelah mereka melakukan pengolahan data, barulah lakukan validasi, verifikasi gitu ya, analisis atau interpretasi data dengan cara presentasikan hasil diskusi mereka hasil mereka memproses data yang mereka temukan dari permasalahan yang kita sediakan. Kemudian menarik kesimpulan. Itu adalah 6 sintak pembelajaran pada model discovery learning. Nah, ini implementasi yang sudah saya lakukan. Jadi sebelum materi konsep besaran dan satuan, tentunya mereka saya kenalkan dulu nih dengan alat-alat laboratorium yang sering sekali sebenarnya bisa saja ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang sebagai pengayaan yang baru mereka kenal waktu mereka naik ke jenjang SMP. Nah, jadi setelah mereka mengenal, paham dulu di awal, oh ternyata alat-alat ini bisa membantu saya mengetahui panjang, mengetahui waktu, kemudian masa dan seterusnya. Nah, baru kita bisa memberikan pemantik-pemantik dalam bentuk asesmen diagnostik ya, yang bisa kita pakai dengan berbagai platform atau aplikasi, Gform ataupun Mentimeter dan seterusnya, Kahoot juga bisa. Nah, sehingga dari situ kita bisa
mengetahui lebih jauh kelompok-kelompok siswa yang kebutuhan belajarnya, kesiapan belajarnya ternyata sudah dalam kondisi memahami, dalam kondisi yang masih berkembang, atau dalam kondisi yang membutuhkan pendampingan atau bantuan. Nah, selain itu, pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan juga pasti di kelas kita guru, kita membawa laptop saja itu sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi begitu ya. Punya proyektor di kelas, menayangkan berbagai media pembelajaran yang kita buat itu sebenarnya sudah termasuk ke pembelajaran inovatif yang berbasis TIK dalam kategori sederhana, dan akan lebih berinovasi lagi jika kita penggunaan aplikasi-aplikasi itu ya disesuaikan dengan konten materi yang akan dipelajari oleh anak-anak. Nah, ini cuplikan kegiatan pendahuluan seperti biasa ini tentunya untuk membangkitkan semangat anak-anak, kita selalu mengawalinya dengan ice breaking gitu ya, biar pecah atau meleleh tegangnya gitu ya, otot-otot tubuhnya juga bisa lebih rileks sehingga menerima pelajaran lebih siap gitu ya. Mohon izin Ibu Siska, ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya, mohon izin. Terima kasih Bu Yusi. Sama-sama. Nah, ini pemanfaatan G-Form-nya juga tadi, sebelumnya sudah saya sharekan ke Classroom. Kegiatan intinya di awal diberikan dulu stimulasi itu ya, baru nanti mereka berada dalam dinamika kelompok untuk brainstorming kelompok. Nah, mereka setiap kelompok ini 3 orang, kurang lebih 3 orang, mereka membawa handphone bagi yang memiliki, sehingga mereka berkolaborasi di dalam Google Slide ya. Di situ sudah diberikan petunjuk sehingga mereka di sana bisa berkolaborasi untuk menemukan mengidentifikasi alat-alat yang mereka pahami begitu loh. Nah, dari sini mereka bisa menemukan namanya, apa sih yang diukur, satuannya apa, deskripsi pemakaiannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi setelah satu kelompok memilih alat lapan ya, kelompok lain tidak bisa lagi memilih alat lapan. Jadi di sini juga ada karakternya ya, mereka saling memahami satu lain. Ini penutupnya. Oke, ini inovasi pembelajaran berkelanjutan gitu ya. Oke, kebetulan yang bisa seperti EduGame ya, aplikasi berbasis website yang interaktif dan menarik yang bisa digunakan dalam berbagai bentuk. Ya, ada TTS, puzzle, atau menyusun kata, menyusun huruf, itu banyak macamnya. Wow. Ada versi versi gratis dan versi berbayarnya. Nah, ini adalah penggunaannya tadi ya. Ini yang menggunakan labirin, ini yang menggunakan puzzle, dan melihat ekspresi anak-anak itu terasa menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi ini untuk yang berkelanjutannya. Setelah memahami yang tadi, mereka terapkan pemahamannya lebih lanjut dengan melakukan praktik pengukuran. Nah, ini ini menyajikan hasilnya. Nah, ini adalah contoh dari umpan balik salah satu siswa ya, yang tadi, yang ini adalah semuanya mengisi di Padlet untuk refleksi pembelajaran, dan ini adalah salah satu contoh. Nama saya Michael dari kelas 7 dari SMP 1 Petrus. Pada hari ini saya akan memberikan testimoni dari pembelajaran inovatif dari Bu Siska. Nah, manfaat yang dapat kami peroleh dari pembelajaran pengukuran besaran adalah bahwa kami dapat mengetahui berbagai alat yang berhubungan dengan besaran. Jadi kami dapat mengetahui angka dengan akurat. Nah, hal itu disampaikan oleh Bu Siska dengan jelas, rinci serta detail, menggunakan berbagai hal lewat aplikasi secara langsung maupun video. Itu membuat kami sebagai para siswa sangat merasa menyenangkan, seru, serta tidak merasa adanya tekanan dalam pembelajaran kali ini. Nah, lewat inovasi kali ini, kami juga dapat merasa lebih tenang, serta lebih santai dalam menghadapi pembelajaran selanjutnya. Sehingga kami sebagai siswa yakin bahwa pembelajaran selanjutnya pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa. Sama Bu Siska, hebat. Bu Siska luar biasa. Oke, baik Bapak dan Ibu,
untuk narasumber selanjutnya akan kita lanjutkan, dan sekiranya Bapak dan Ibu akan bertanya kepada narasumber pertama, silakan dicatat terlebih dahulu atau boleh dikirimkan ke room chat. Nanti pada akhir sesi setelah narasumber ketiga baru kita akan mengadakan tanya jawab. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan acara ini dengan sesi berbagi narasumber kedua, yaitu dari Ibu Marini SPD, bertempat tugas di SDN 02 Pontianak Timur, di mana beliau menjabat sebagai guru kelas. Pengalaman yang pernah beliau laksanakan yaitu sebagai guru penggerak Angkatan 7, dan saat ini menjadi mentor PDM IKM, di mana dilaksanakan dari bulan September sampai bulan November. Oke, baik, kepada Ibu Marini, waktu dipersilakan. Mohon izin suaranya Bu Marini. Ya, baik, terima kasih Bu Usi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang diwakili oleh Bapak Haji Jejen Rukmana. Yang saya hormati Ibu Titis Kartika Wati, Kepala KGBN Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ibu Yunda Rismawati, Duta Teknologi Kalimantan Barat, serta Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Gimit ini untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar sore hari ini bersama kami. Bapak Ibu, hari ini saya izin berbagi ya, tidak ada niat sama sekali untuk menggurui apalagi mengajar, karena sebetulnya saya juga di sini sedang belajar ya Bapak Ibu, jadi mohon nantinya masukannya maupun saran apabila terdapat kekeliruan. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua tutup matanya. Apa yang kalian lihat? Benar. Jadi hari Oke, baik. Ini adalah judul praktik baik saya, yaitu penerapan model pembelajaran PJBL dengan memanfaatkan TIK pada mata pelajaran IPS, sifat-sifat cahaya kelas 5. Nah, ini adalah mata pelajaran dan kelas yang saya ampuh. Untuk pendahuluan, dunia digital yang berkembang pesat membutuhkan upaya untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 ini. Teknologi bagi peserta didik merupakan dunia digital bagi mereka. Maka dari itu pendidik harus mampu mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini ya bahwa Bapak Ibu bahwa pendidikan dan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan ya. Mengutip tadi yang disampaikan Ibu Titis, perkataan Ki Hajar Dewantara ya juga bahwa kita itu harus mengajar sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman siapa? Yaitu kodrat zaman peserta didik kita. Nah, peserta didik kita ini hidup di zaman digital ya. Bahkan tadi seperti yang disampaikan Ibu Siska ya, dari lahir saja mereka sudah dikenakan digital, dunia digital oleh
orang tuanya ya. Mereka ketika baru lahir dipoto langsung diupload di sosial media. Dan ada yang di umur 2 tahun saja sudah diberi HP oleh orang tuanya. Nah, bahkan ketika sudah dewasa, ketika disuruh memilih ya, mau ikut jalan-jalan atau main HP, mereka cenderung memilih bermain HP. Nah, artinya mereka lebih asik berinteraksi dengan dunia digital. Nah, ini artinya teknologi sudah menjadi zaman mereka. Oleh karena itu, kita idealnya kita sebagai pendidik dapat mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Nah, namun tidak hanya berfokus pada apa yang kita gunakan, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita mengajarkannya, yaitu menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita. Nah, untuk menghadirkan pembelajaran bermakna, kita perlu menggunakan metode atau model pembelajaran. Ya, ada banyak ya Bapak Ibu metode atau model dalam pembelajaran. Di sini saya menerapkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, mengapa saya memilih model pembelajaran ini? Karena yang pertama, materinya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, model pembelajaran PJBL ini siswa menjadi pusat pembelajaran. Siswa melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu proyek. Nah, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi gotong royong, kolaboratif, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi idealnya dalam pembelajaran TIK kita menggunakan pendekatan TIPEK. Apa itu pendekatan TIPEK? Pendekatan TIPEK yaitu kerangka berpikir seseorang yang menggabungkan 3 komponen, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Nah, apa itu konten? Konten itu yang berkaitan dengan kurikulum, silabus, ataupun materi yang akan kita ajarkan. Nah, pedagogi ini yang berkaitan dengan bagaimana cara kita membelajarkannya, berkaitan dengan metode, model, ataupun strategi pembelajaran. Dan teknologi ini apa yang kita gunakan di sini yaitu teknologi informasi komunikasi TIK-nya. Nah, apabila kita bisa saja jadi TIPEK ini adalah gabungan ketiganya. Apabila tidak ada salah satu komponen, di sini tidak dinamakan dengan TIPEK. Namun kita bisa saja menggunakan misalnya pedagogi dan konten, tapi pembelajaran itu akan terasa kurang menarik ya Bapak Ibu, terasa membosankan. Nah, hal ini kita lakukan sebelum pandemi ya, kita mengajar dengan menggunakan metode konvensional, dengan metode ceramah ya, tentu terasa sangat membosankan. Nah, ketika kita menggunakan konten dan teknologi, ini ketika pada masa pandemi ya, kita hanya mengirimkan konten, mengirimkan materi ataupun tugas melalui grup WhatsApp. Dan ini juga terasa kurang bermakna karena tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Nah, bisa juga teknologi dan pedagogi. Kita mengajarkan teknologi, tetapi tidak kaya karena anak itu tidak menguasai konten. Nah, jadi idealnya kita menggunakan ketiga-tiganya. Nah, ini adalah pembelajaran inovatif di era abad 21 ini. Nah, ini adalah implementasi pendekatan TIPEK dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama menyiapkan konten atau bahan ajar, yaitu materi tentang sifat-sifat cahaya, kemudian pedagoginya, yaitu saya menggunakan model pembelajaran PJBL, dan teknologi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan aplikasi Canva untuk menyampaikan
materi pembelajaran, kemudian saya mencari referensi video-video di YouTube. Untuk asesmen formatif saya menggunakan Quizzes, dan saya juga menggunakan salah satu fitur di Google Workspace Education, yaitu Google Classroom, MPI, dan saya juga menggunakan PMM di sini untuk mencari sumber belajar, untuk mencari modul ajar, untuk mencari inspirasi ya di fitur bukti karya. Nah, ini adalah sintak-sintak pembelajaran, model pembelajaran PJBL. Nah, di sini, yang pertama yang saya lakukan adalah pengenalan masalah atau pertanyaan. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan dari tayangan video. Nah, pertanyaan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ya kita bisa melihat bayangan ketika di cermin? Nah, berawal dari pertanyaan inilah anak lalu melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian siswa menyusun langkah-langkah percobaan dengan alat dan bahan yang sudah tersedia. Dan yang selanjutnya adalah guru dan siswa menyepakati waktu melakukan percobaan. Di sini durasi waktunya. Kemudian di sini guru memonitoring percobaan yang dilakukan. Ya, di sini saya memfasilitasi, membantu, membimbing siswa dalam melakukan percobaan yang dilakukan. Kemudian siswa melakukan presentasi ya dari percobaan yang sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah saya bersama siswa melakukan evaluasi aktivitas proyek yang sudah dilakukan. Ini adalah sintak pembelajaran PJBL yang saya laksanakan di kelas. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu, di sini saya menampilkan video pembelajaran dengan model PJBL berbasis TIK yang saya lakukan di kelas. Semua tutup matanya. Apa yang kalian lihat? Anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat sifat-sifat cahaya. Sini saya. Ini contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. CD yang berwarna putih ketika dikasih cahaya akan berubah menjadi warna warni atau pelangi. ini artinya membuktikan bahwa berarti ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus dengan benih. Kemudian anak-anak di sini sudah masuk, sudah ada kelompok grek, sudah ada kelompok mawar, melati, dan matahari ya. Nah, sekarang kita mulai 1, 2, 3. Oke, langsung.
rumah ya, kalian Ibu tugaskan untuk membuat bisa dalam bentuk video singkat, bisa dalam bentuk peta konsep ataupun tulisan ya yang berupa ringkasan tentang materi kita kali ini ya. Oke. Nah, itulah tadi ya Bapak Ibu pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan model pembelajaran PJBL, dan untuk pemanfaatan TIK-nya, nah ini terdapat pada kegiatan asesmen formatifnya. Nah, di sini saya menggunakan Quizzes ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi Quizzes memang sudah sangat familiar ya sekali ya Bapak Ibu dengan kita. Mungkin banyak di sini Bapak Ibu yang guru yang sudah sering menggunakannya ya, sangat terasa sekali, membantu sekali tugas kita sebagai guru terutama dalam proses asesmen. Nah, di platform Quizzes ini ada banyak sekali soal-soal yang bisa kita adopsi atau kita gunakan, tapi saya sarankan kita tidak langsung menggunakannya ya, tapi sebaiknya kita edit dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Dan di Quizzes juga ada fitur copy paste. Nah, bagi guru, jadi memudahkan kita untuk memindahkan arsip soal kita ke platform Quizzes. Dan di Quizzes juga ada skor otomatis, jadi poin dan nilainya akan langsung muncul. Nah, jadi sangat membantu sekali kita dalam melakukan penilaian. Nah, di sini saya menggunakan Quizzes dengan cara bermain langsung ya bersama peserta didik saya. Nah, ada yang menjawab bersama-sama dan ada yang secara berkelompok dengan memanfaatkan di sini laptop ataupun Chromebook yang ada di sekolah. Nah, memang dengan Quizzes ini ya anak-anak sangat antusias sekali, sangat seru sekali ya. Nah, mereka saling berlomba-lomba untuk di sini mendapatkan skor yang tertinggi. Nah, kemudian di sini adalah saya juga melakukan tindak lanjut pembelajaran dengan menggunakan MPI, media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya membagikan MPI ke Google Classroom dengan menggunakan akun ID belajar siswa. Nah, siswa mengeksplor MPI baik secara mandiri maupun kolaboratif di dalam kelompok. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu MPI. Nah, MPI itu media pembelajaran interaktif itu adalah media pembelajaran yang menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya untuk menciptakan pembelajaran pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Mohon izin, Bu. Nah, tujuan pembelajaran interaktif atau MPI yang pertama menarik peserta didik karena dengan penggunaan media yang beragam, siswa menjadi termotivasi atau meningkatkan minat belajarnya. Kemudian dapat mempermudah pemahamannya karena adanya penggabungan ya media visual dan audio sehingga membantu peserta didik memahami konsep yang lebih kompleks. Nah, di sini peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Nah, ini adalah pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini siswa juga bisa mengakses MPI ini di berbagai perangkat. Nah, bisa kapan saja, di mana saja dengan koneksi internet. Nah, mohon izin Bapak Ibu menampilkan MPI yang mohon izin Ibu, iya, Bu. waktunya sisa 3 menit lagi ya. Oh, baik Bu Usi. Terima kasih. Iya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oh, sudah terlihat. Nah, jadi ini adalah tampilan MPI. Di sini berisi mata pelajaran, kemudian juga kelas. Nah, di sini ada tombol start. Kita klik tombol start. Nah, di sini ada menu, halaman menu yang berisi tombol-tombol. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita inginkan.
Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada ice breaking, kemudian materi, kemudian ada kuis ya, Bapak Ibu. Di sini saya contohkan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada menu home, kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ice breaking-nya. Oke. Nah, Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Naura. oke, kita kembali lagi ke menu materi. Nah, di sini untuk materi ada yang berupa tulisan, gambar. Nah, ini untuk mengakomodir anak-anak yang bergaya memiliki gaya belajar visual. Nah, kemudian ada yang berupa video, ini untuk mengakomodir anak yang bergaya belajar audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kemudian kembali lagi, nah di sini ada kuis. Nah, di sini saya menggunakan kuis pilihan benar salah. Ya, Bapak Ibu, nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat dengan model lain ya. Kalau untuk kelas 5 mungkin bisa dengan pilihan ganda, isian atau uraian. Ya, karena di sini saya masih dalam belajar ya Bapak Ibu. Ini, nah di sini misalkan kita jawab benar, nah di sini akan langsung otomatis ada ini ya, emoticon. Kemudian yang berikutnya, oke, itu tadi kuis ya Bapak Ibu. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir selesai. Oke. Saya kembali. Nah, demikianlah tadi tampilan MPI ya Bapak Ibu, itu sangat sederhana sekali. Saya membuatnya dari aplikasi Canva, hanya menautkan link-link saja. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah bisa ya, sudah ada yang bisa membuatnya. Nah, ini kemarin tugas pembatik saya di level 3. Kemudian, nah ini tindak lanjut pembelajaran untuk PR ya, Bapak Ibu. Di sini saya memberikan tugas kepada anak-anak membuat ringkasan materi tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ada yang membuat dengan Canva, ada yang membuat dengan video, lalu menguploadnya ke media sosialnya seperti TikTok atau Instagram. Nah, jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL berbasis TIK ini, memang terlihat sekali anak sangat bersemangat ya, berbeda dari sebelumnya. Mereka terlihat sangat senang sekali dan memang betul-betul pembelajaran itu menjadi tidak membosankan. Nah, ini adalah umpan balik dari peserta didik saya. Nah, ini mereka utarakan secara lisan ya, ada yang mengatakan bahwa seru Bu menggunakan aplikasi menggunakan MPI ya, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa belajar dengan kuisis itu menjadi tidak mengantuk ya, kemudian melakukan percobaan itu sangat menyenangkan sekali. Nah, demikian Bu Usi dan rekan-rekan Bapak guru hebat semuanya, praktik baik yang saya lakukan di kelas saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri aplaus dulu Bapak dan Ibu untuk Ibu Marini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi berbagi narasumber ketiga, di mana yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlia Ana Alaili SPD. Beliau bertugas di SMP Negeri 13 Pontianak. Beliau menjabat sebagai guru IPS. Pengalaman beliau pernah menjadi pemateri pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis Android pada program Kedaireka Universitas Bosowo Makassar dari tanggal 19 sampai 22 Oktober tahun 2021.
Kepada Ibu, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Oke, sangat jelas Ibu. Terima kasih Bu Yusi. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Yusi selaku moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Jajan Rukmana MPD selaku Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mewakili Ibu Kabid ya Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Titis Kartikawati SPDSD sebagai Ketua KGBN Kalimantan Barat, kepada Ibu Nursia selaku Duta Teknologi Kalimantan Barat 2022 dan terima kasih kepada Ibu Yunda sebagai Duta Teknologi tahun 2019. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Hajah Harpiani MPDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 yang sudah sempat hadir pada sore ini ya Ibu. Selamat datang Ibu. Untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen dari saya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Sesuai dengan judul kita ya pada webinar hari ini, yaitu implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK. Jadi saya juga mengambil judul yang sama. Jadi kalau untuk inovasi pembelajaran ini kurang lebih sama dengan Bu Siska dan Bu Marini ya. Tapi memang ada beberapa yang memang saya kembangkan sendiri yang berbasis TIK maupun yang mungkin saya rancang sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk sebelumnya pembelajaran berbasis TIK ini merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran, di mana media tersebut bersifat teknologi, baik itu berupa internet, penggunaan video, LCD atau infocus, dan lain-lain. Kemudian di masa era digital sekarang ini, Bapak Ibu, tidak dapat kita pungkiri bahwa untuk mempelajari suatu teknologi itu adalah sebuah keharusan, di mana media pembelajaran berbasis teknologi ini memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Kemudian serta mudahkan guru dalam memberikan penjelasan agar dalam penyampaian pesan dan informasi dapat diterima oleh para siswa. Dan tentunya dalam pemilihan media pun harus melihat sifat, tugas, serta tujuan pembelajaran dan tentunya jenjang pada siswa. Nah, di sini saya memilih pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Pada awal pertemuan, biasa yang saya lakukan kepada anak itu, saya bertanya bagaimana pengalaman kalian dengan pelajaran IPS. Rata-rata, terus saya tanya, adakah yang senang dengan pelajaran IPS? Karena kebetulan saya mengampu mapel IPS di sini Bapak Ibu. Yang angkat tangan paling 1-2 orang. Terus saya tanya, kenapa nak? Susah Bu, karena banyak menghafal. Nah di sini mungkin saya melakukan pendekatan dengan cara memberikan sugesti kepada anak-anak bahwa sebenarnya IPS itu menyenangkan loh anak-anak. IPS itu suatu pembelajaran yang kalian bisa mengetahui banyak hal. Kemudian saya mencoba mensugesti mereka, saya mencoba memberi motivasi positif bahwa sebenarnya IPS itu tidak perlu dengan cara menghafal. Dengan kalian belajar saja, kalian bisa ingat, kalian bisa paham, kalian bisa tahu, dan tentunya itu bisa kalian pelajari semua di mapel IPS ini. Kemudian Bapak Ibu, model pembelajaran berpusat pada siswa yang diterapkan untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode cooperative learning, di mana menurut Rusman, pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen.
saya lebih senang mereka belajar berkelompok ya Bapak Ibu, karena itu bisa meningkatkan kerjasama di antara mereka, kemudian menumbuhkan rasa saling percaya kepada teman-teman mereka. Nah, adapun beberapa implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK yang saya lakukan dalam kelas, baik sebelum saya mengikuti pembatik maupun sesudah, ada Microsoft PowerPoint, sudah pastinya Bapak Ibu ya kalian melakukan hal presentasi, kemudian ada Canva, YouTube, Plickers, Wordwall, Puzzle Maker, Quizzes mode HP maupun Quizzes mode kertas. Untuk yang pertama, Microsoft PowerPoint. Nah, ini dulu sebelum saya mengikuti pembatik dan juga belum mengenal Canva dalam membuat suatu materi untuk presentasi, saya selalu menggunakan Microsoft PowerPoint. Di mana seperti biasa dalam suatu materi kita jelaskan terlebih dahulu kepada anak memperhatikan di depan, kemudian anak juga sambil membaca buku yang dibawanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, nah ini kalau dulu sebelum Quizzes mengeluarkan mode kertas, Bapak Ibu, saya pernah menemukan suatu aplikasi bernama Plickers, di mana aplikasi ini sama seperti Quizzes mode kertas, mereka tanpa menggunakan HP, menggunakan barcode, kemudian kita scan. Di sini yang saya lakukan pada saat penggunaan Plickers ini ketika saya sudah menjelaskan materi dan saya ingin melihat sejauh mana pemahaman mereka menyerap materi yang saya terima, materi yang saya berikan. Jadi saya menggunakan Plickers dengan catatan mereka tutup buku. Jadi saya tahu sampai mana kemampuan mereka dalam menyerap materi yang saya sampaikan pada saat saya menjelaskan materi. Kemudian yang selanjutnya ini saya dalam penggunaan Puzzle Maker, Bapak Ibu. Di sini karena ingin membuat anak-anak itu lebih tertantang, kemudian saya juga ingin memberikan sesuatu yang bervariasi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang sama. Saya memberikan suatu permainan pembelajaran menggunakan aplikasi Puzzle Maker di mana kita cukup masuk ke aplikasi Puzzle Maker, kemudian kita ketik soalnya di situ, otomatis dia sudah membuat sendiri Bapak Ibu. Dulu sebelum saya menggunakan ini, saya buat secara manual. Waktu itu saya buat di Word, saya buat kotak-kotaknya sendiri, saya buat pertanyaan sendiri, cukup membuat waktu yang sangat lama. Tapi sekarang karena saya udah ketemu dengan adanya penggunaan Puzzle Maker, dengan cukup mengetikkan soal, gambar sudah susunan puzzle-nya sudah tersusun, saya tinggal print kemudian tinggal dibagikan kepada siswa. Dan ini saya bisa terapkan berkelompok ya, 2 atau sampai 4 orang ataupun 6 orang, jadi mereka bekerjakan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya hal yang saya lakukan biasanya dalam kelas Wordwall ya. Wordwall ini merupakan suatu aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti kuis interaktif, memasangkan pasangan, acak kata, dan anagram. Ada banyak fitur yang dapat dipilih sehingga memberikan banyak kemungkinan variasi dalam penyampaian materi ajar, dan aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau Wordwall ini saya gunakan di awal pertemuan selanjutnya untuk ice breaking. Jadi saya menampilkan soal-soal yang sudah saya kasih materi sebelumnya, ini untuk mengetes sejauh mana kemampuan anak mengingat materi yang sebelumnya saya kasih. Jadi semacam ice breaking, di sini saya menggunakan yang pertama itu gambar anagram ya, jadi mereka menyusun kata, jadi secara tidak langsung mereka bisa belajar sambil bermain. Jadi di situ mereka sambil mengingat materi yang kemarin itu materinya seperti ini, bisa enggak saya jawabnya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi juga dari Wordwall Bapak Ibu, ini kondisi anak tetap tidak membawa HP, karena saya ingin memberikan pembelajaran yang memang bisa kok nak belajar tanpa menggunakan HP. Di sini saya terinspirasi Wordwall di mana ada suatu aplikasi Wordwall yang dia langsung di materi peta, kita tinggal buat petanya kemudian menghubungkannya. Oh di sini nama-nama provinsi dan ibu kotanya. Nah, disinilah saya mencoba membuat suatu pembelajaran tapi dengan cara bermain di mana saya print semua pulau, kemudian saya buat seperti peta buta Bapak Ibu. Peta buta nanti di situ saya juga printkan nama ibu kota dan provinsi, anak-anak menggunting langsung menempel setiap nama provinsi dan ibu kotanya. Jadi anak saya tidak suruh mereka menghafal satu persatu ke depan, tapi saya kenalkan langsung bagaimana anak itu bisa mengetahui di mana letak provinsi, di mana letak ibu kota. Nah, inilah yang dapat saya lakukan pada saat saya tidak
saya tidak dapat memfasilitasi mereka HP, tapi dengan teknologi ini saya bisa menyampaikan kepada mereka bahwa mereka juga bisa belajar tanpa mereka harus memegang gadget mereka. Kemudian selanjutnya yang saya gunakan Bapak Ibu, oke sebentar. Oke, kemudian setelah saya mengenal pembatik ya, mengikuti pembatik pada saat level 2 untuk presentasi saya masih sama menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian menjelaskan materi di situ, dan pada akhir asesmennya saya menggunakan Quizzes dengan mode HP. Sebenarnya Quizzes sebelum mengikuti ini pun saya juga dulu pernah mendapatkan materi ini ya Bapak Ibu, cuma waktu itu memang belum saya lakukan di kelas, karena mengingat di sekolah kami juga ada aturan memang untuk siswa dibatasi dalam penggunaan HP, makanya tapi di sini dalam penggunaan HP kita juga sudah izin, kemudian izin dengan wali kelas masing-masing, izin dengan orang tua, karena penggunaan HP ini difungsikan khusus untuk pembelajaran. Di sini saya coba menggunakan Quizzes, ternyata memang lebih seru ya Bapak Ibu, karena memang sekarang di zaman gadget ini anak-anak kalau udah samanya HP luar biasa senangnya. Tetapi ada satu hal yang mungkin membuat saya mungkin sebagian murid merasa senang, tapi ada juga sebagian murid yang merasa seperti tidak semangat. Karena kendala pertama, HP-nya tidak mendukung Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mungkin dia merasa, aduh HP saya jadul, tidak bisa. Jadi di situ membuat suatu refleksi bagi saya, bagaimana caranya saya bisa memberikan semua anak fasilitas dengan materi yang sama, dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua anak. Akhirnya kemudian ini saya izin dulu menampilkan video implementasi Bapak Ibu ya. Oke, ini pertama menjelaskan. Nah, kemudian ini dengan khusus dengan Juara 2. Iya, Juara 2. Awali. Tadi. Allah. Segala Bu. Oke, Bapak Ibu. Memang nampak kalau kita lihat sekilas anak-anak senang, tapi ada yang tidak kita sadari bahwa ada sebagian anak yang merasa tidak bisa mengikuti karena ada HP-nya yang hang, ada HP-nya yang nge-lag, bahkan ada yang mungkin tidak berkuota di situ. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu saya mencoba menggunakan multimedia pembelajaran interaktif lagi, menggunakan Canva, YouTube, dan Quizzes mode kertas. Jadi di sini Bapak Ibu pada saat awal pertemuan tentunya saya memanfaatkan YouTube untuk memberikan ice breaking sama seperti Mbak Siska, Mbak Rini untuk mencairkan suasana, untuk mendekatkan kita lagi pada murid, kemudian juga untuk supaya anak-anak merasa lebih rileks. Dan kemudian yang kedua baru saya masuk ke materi. Nah, ini salah satu contoh penggunaan MPI ya Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan dulu secara sekilas ya tampilan MPI kepada anak, kemudian baru saya menjelaskan materi kepada anak melalui media MPI ini menggunakan Canva. Selanjutnya sama seperti tadi. Nah, kalau tadi menggunakan HP. Nah, kalau ini saya menggunakan Quizzes mode kertas. Nah, ini untuk murid yang tidak punya HP ataupun yang tidak bisa mengakses pun bisa belajar semuanya. Jadi kelihatan di sini yang ini pun saya bentuk kelompok, jadi kelihatan kerjasama semua, juga semuanya sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari teknologi ini, kemudian tidak ada yang merasa, oh saya tidak punya. Jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam implementasi pelaksanaan TIK di kelas. Izin untuk menyampaikan sekilas video pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini activity. Ini penyampaian materi menggunakan media Canva.
ini baru penggunaan kuisis mode kertas. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati hampir maghrib, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Karena di sini saya hanya sharing ya Bapak Ibu pengalaman saya. Atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangan apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlia Ana Alaili. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Ibu Nurlia, luar biasa ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sesi tanya jawab akan dilaksanakan di sesi akhir setelah narasumber ketiga. Baik Bapak dan Ibu, silakan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan 3 orang penanya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Kemudian nanti di room chat akan saya bagikan link untuk umpan balik atau refleksi. Silakan Bapak dan Ibu mengisi di link Gform yang kami bagikan di chat room. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Saya takut tidak terlihat, ini ada yang raise hand. Tolong Ibu Siska, Ibu Marini, Ibu Ana, kalau ada yang raise hand takut tidak terlihat ini. Silakan Bapak dan Ibu. Yang ingin bertanya, kita berikan 3 orang, kesempatan 3 orang bertanya. Oke, silakan Bapak dan Ibu mengisi umpan balik atau refleksi di link Gform yang sudah kami bagikan di room chat. Sepertinya malu-malu ya Bu Siska, Bu Ana, dan Bu Marini ya Bapak dan Ibu ya. Tadi di perjalanan ada yang sudah raise hand, cuman mohon maaf karena di awal sudah kita sampaikan untuk sesi tanya jawab ini hanya kita berikan di sesi akhir Bapak dan Ibu setelah narasumber ketiga. Silakan Bapak dan Ibu. Ini kali Bu Yusi karena lagi azan maghrib mungkin belum ini kali ya. Oh iya, baik. Ayo kita jeda sebentar. Iya, baik. Lama-lama. Usah kau gosok-gosok. Lama-lama? Iya. Masukin ke dalam air kau tuh kepala.
Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu ingin menyampaikan umpan balik atau refleksinya secara lisan. Silakan Bapak dan Ibu. Jikapun tidak, Bapak dan Ibu silakan mengisi umpan balik atau refleksinya di link Gform yang sudah kita bagikan di room chat. Oke, di room chat sudah ada yang bertanya, Bapak dan Ibu. Bapak Cahyo Prasongko, di sini Bapak Cahyo Prasongko bertanya, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki HP saat pembelajaran menggunakan MPI? Berarti ini dengan Ibu Marini ya Pak, mohon izin Pak. Oke, kepada Ibu Marini dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Bapak Cahyo. Ya, baik. Terima kasih Pak Cahyo ya tadi yang sudah bertanya. Terima kasih juga Mbak Usi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana memanfaatkan MPI ya jika ada bagi siswa yang tidak memiliki gadget ya atau HP. Nah, alhamdulillah di sekolah saya ya Bapak saat ini 100% ya memiliki HP dan bisa memanfaatkan MPI. Nah, memang pernah ada siswa yang datang menemui saya ya mengatakan bahwa maaf Ibu, saya tidak bisa mengakses tugas online yang Ibu berikan karena HP saya rusak dan sedang diperbaiki. Nah, biasanya kalau ada anak yang bertanya tentang permasalahannya, ya saya tidak langsung memberikan jawaban atau solusi, tapi saya meminta anak itu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kamu tetap bisa belajar secara online? Nah, saya akan ke rumah teman yang terdekat. Nah, jawabnya. Nah, jadi anak sendiri yang menemukan solusinya. Jadi untuk MPI ya dapat diakses itu kapan saja, di mana saja, dan yang terpenting memang terkoneksi dengan internet. Nah, kalau di sekolah saya menampilkan MPI itu melalui Infocus ya. Jadi saya dan siswa sama-sama mengeksplor bersama dengan anak, tapi di sini anak hanya melihat. Nah, idealnya dalam belajar anak juga harus melakukan, jadi saya memanfaatkan Chromebook atau laptop yang ada di sekolah saya. Nah, di sekolah saya sebelumnya Chromebook itu hanya dipakai pada saat pelaksanaan ANBK, tapi setelah mengikuti pembatik, saya dapat memanfaatkan Chromebook. Nah, jadi situs webnya saya kirimkan ke Google Classroom sekaligus belajar memanfaatkan Google Workspace Education. Lalu anak mengerjakannya secara bersama-sama atau bergantian. Nah, jadi mungkin itu saja jawaban dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Marini. Oke, mohon maaf Pak Cahyo, bagaimana? Mohon maaf, audionya baru kena. Terima kasih. Sama-sama Pak Cahyo. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jika ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh Bapak dan Ibu raise hand. Oke, di room chat ada satu lagi yang bertanya dari Bapak Didi Busta. Mohon izin, terima kasih Bapak Didi Busta. Di sini Pak Didi menanyakan, kegiatan hari ini sangat menginspiratif bagi guru-guru, terkhusus saya sebagai guru matematika, untuk lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi, baik itu Woodwall, Quizzes, dan lain-lain, untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid senang. Oke, ini ada umpan balik ya dari Pak Didi ya. Terima kasih Pak Didi, luar biasa. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung umpan baliknya? Oke, Bapak Ibu jangan lupa memberikan umpan balik di
formnya sudah kita berikan. Oke, silakan ada Pak Taufik yang respon. Pak Taufik Sulaiman. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik ya, tadi raise hand ya. Mohon izin Pak. Pak Taufiknya mana ya? Kok menghilang ya? Pak Sucipto? Oke, silakan Pak Sucipto Sinaga. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Yusi. Saya ingin tanyakan begini, guru-guru kita kan sekarang ini kan kalau dilihat ada yang masih muda, ada yang setengah tua, dan ada yang sudah tua gitu. Nah, mungkin perlu cara gimana supaya nanti guru-guru kita ini yang sudah lemot ini ada dibuat pelatihan atau apalah, karena jujur saja memang kalau untuk anak-anak muda sih berkaitan sama teknologi ini sih mapan lah, tapi kalau yang sudah berumur kan sudah kurang, padahal di sekolah itu kan guru-guru yang senior itu kan dibutuhkan juga gitu. Nah, gimana solusinya Bu kira-kira? Adakah solusi cara untuk guru-guru yang sudah lanjut usia lah dapat lebih cepat memahami pemakaian teknologi ini? Terima kasih Bu Yusi. Baik, terima kasih Pak Sucipto. Ini luar biasa ya masukan dari Pak Sucipto. Mungkin dari narasumber yang ingin menjawab, silakan Ibu Siska, Ibu Ana atau Ibu Marini, silakan. Baik Bu Yusi, terima kasih kesempatannya. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Sucipto. Ya betul ya. Jadi artinya kita guru tidak pernah berhenti belajar ya Bapak ya, mau usia berapapun ya. Saya tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sucipto, mungkin guru dengan generasi milenial dan generasi X itu mungkin berbeda dalam tahapan pembelajaran, terutama yang berbasis TIK. Betul, memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan pendampingan dan pelatihan yang intensif dari satuan pendidikan masing-masing untuk terus mengupgrade kompetensi TIK dari para gurunya, dari seluruh kalangan atau kelompok usia gitu loh ya. Nah, memang setiap orang memiliki proses atau tahapan belajar yang berbeda-beda. Jadi ketika kita sebagai pembelajar, sebagai pendidik merasa kurang bisa untuk menguasai sebuah platform teknologi, kita secara pribadi jangan pernah sungkan untuk mau belajar dan bertanya, berdiskusi dengan rekan-rekan yang berada di satuan pendidikan kita gitu ya. Dan memang menjadi masukan bagi satuan-satuan pendidikan yang lain, memang perlu ada terus ada pengembangan kompetensi-kompetensi yang memang berbasis TIK gitu ya, berbasis TIK, sehingga bisa mendukung ya guru-guru untuk terus berinovasi dalam pembelajarannya. Begitu sih jawaban dari saya. Terima kasih Pak Sucipto. Ya, silakan Bu Yusuf. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Siska. Iya. Bagaimana Pak Sucipto? Mohon izin. Ya, terima kasih Bu Siska buat masukannya. Memang seperti itu ya, karena kalau dilihat di era sekarang ini memang kebutuhan kita untuk teknologi dalam pembelajaran itu sudah sangat penting sekali lah gitu. Cuman ada enggak yang solusi Bu? Contohnya sekarang ini kan kalau dilihat anak-anak itu kebanyakan sudah kurang membaca, tapi sudah lebih terfokus kepada hanya melihat saja gitu, kayak di HP segala macam gitu. Bukankah itu jadi dampak negatif Bu kalau nanti contohnya lebih tiap mata pelajaran itu dikaitkan atau difasilitasi dengan pakai TIK ini? Gimana Bu kira-kira efek negatifnya gitu? Oke, silakan Ibu Siska atau Ibu Ana. Ibu Marini, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sucipto. Mohon izin menanggapi juga ya. Nanti Bu Marini atau Bu Ana boleh menambahkan. Jadi karena kita anak-anak sekarang yang kita ajar ya dari sekarang yang di jenjang TK, SD, kemudian SMP, mereka adalah generasi-generasi alfa yang memang tadi sudah kita sampaikan bahwa mereka dari lahir aja sudah tahu yang namanya, maksudnya dari lahir aja mereka sudah difasilitasi dengan berbagai fasilitas teknologi begitu loh. Nah, jadi di usia yang sangat dini bahkan para orang tua secara umum dan sebagian besar orang tua memang sudah mengenalkan mereka ingat seperti itu. Nah, mengenai literasi membaca buku karena ini memang era digital ya, makanya sekarang begitu banyak buku-buku yang berbasis e-book gitu ya. Nah, mereka bisa memanfaatkan teknologi alat-alat platform teknologi itu, alat-alat digital itu untuk melakukan namanya literasi digital gitu. Hanya tadi kita sebagai orang tua di rumah, sebagai guru di sekolah juga terus menghimbau, terus memberikan penguatan-penguatan bahwa alat-alat digital itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin yang tentunya membawa manfaat positif bagi perkembangan diri mereka. Nah, untuk misalnya dampak negatif terhadap kesehatan mata atau kesehatan motorik kasar atau motorik halus dari otot-otot tangannya itu memang itu sulit untuk kita hindari gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pemakaiannya, membatasi pemakaiannya dan gunakanlah secara lebih bijak aja sih seperti itu. Itu dari saya, Bu Yusi. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Ana atau Bu Marini? Silakan. Izin menambahkan ya Bu Yusi. Oke, terima kasih Pak Sucipto Sinaga. Memang betul apa yang dipaparkan Bu Siska. Cuma mungkin bisa kembali lagi ke kita sebagai guru ya Bapak. Dalam memanfaatkan TIK, mungkin kita tidak harus anak menggunakan HP. Seperti tadi banyak berbagai cara kita disampaikan, kita menggunakan teknologinya, tapi anak-anak menggunakan masih manual. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu untuk kita sebagai buat bahan medianya. Jadi untuk anak-anak kita manual, jadi anak-anak tidak terpapar dengan teknologi tersebut. Tapi kalau untuk di rumah, mungkin kembali lagi kepada keluarganya, yang kita memang betul kata Mbak Sisa tidak bisa menghilangkan, tapi setidaknya mengurangi. Itu saja. Mungkin dari itu saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Yusi. Oke, baik. Luar biasa. Bagaimana Pak Sucipto? Jadi gini, pengalaman saya begini Bu. Ya, contohnya ulangan gitu ya. Itu anak-anak itu yang namanya menghafal. Itu sudah, ya mungkin bukan hanya memahami, mengerti, ya menghafal. Karena sekarang itu kebanyakan mereka kalau ada tugas segala macam itu langsung cari dari Google gitu. Dari Google, sehingga kemampuan mereka tadi seperti yang Bu Siska bilang itu untuk lebih lama untuk membaca, mempelajari, menyimak, memahami, itu sudah tidak bisa karena sudah lebih kepada hal-hal yang instan gitu. Ya memang sih kalau dilihat ada positif negatifnya gitu. Cuman gimana cara menurut kita sekarang ini sebagai guru itu, karena cobalah mungkin pengalaman kita sama kalau ulangan itu apalagi namanya sudah mengenai teori atau bentuk-bentuk teks gitu, ya anak-anak susah. Ya contohnya ibu kota negara ini kan lebih cepat dia cari dari Google gitu. Sehingga dia nggak mau lagi untuk membuka peta, membuka buku gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan gitu Bu Yusi. Oke, baik. Bagaimana Ibu Siska, Ibu Ana, dan Ibu Marini? Baik Bapak. Ya jadi sekarang lagi giat-giat pemerintah untuk terus menguatkan setiap satuan pendidikan adalah kemampuan literasi dan numerasi gitu ya. Jadi dari dulu kita udah mengenal namanya taksonomi Bloom yang dari C1 sampai C6. Memang sangat diharapkan itu setidaknya tingkat kompetensi para anak-anak itu minimal ya C3 sebenarnya. Kalau bisa C4, C5, C6 yang sudah ke HOTS gitu ya. Jadi kalau untuk materi-materi tertentu yang memang seperti lebih ke pengetahuan yang harus mewajibkan siswa itu hafal, ya itu
untuk generasi mereka sekarang ya suruh mereka menghafal textbook itu seperti yang bukan zamannya mereka lagi begitu loh. Jadi makanya dari itu kita membutuhkan bantuan pemanfaatan platform teknologi dengan berbagai bentuk aplikasi yang berbasis website, edu game segala macam, itu bisa kita akomodir dengan membuatnya dalam bentuk yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan, sehingga kita yang awalnya itu sulit untuk menghafal misalnya letak ibu kota ini, ibu kota itu, kita bisa menyediakan peta gitu ya, yang kemudian kita bisa memanfaatkan word wall tadi untuk mereka mencoba mencari, menemukan gitu ya, menemukan ibu kota yang kita maksudkan itu tadi gitu loh. Dan mungkin dari soal-soal yang kita berikan juga lebih ke tadi, kita memberikan sebuah deskripsi uraian panjang gitu dalam sebuah kasus permasalahan yang nanti mereka lebih diarahkan untuk menganalisa, menemukan solusi atas permasalahan dari soal-soal itu tersebut. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Siska, terima kasih Bu Yusi dengan Bu Nurlia, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Sucipto, luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu, berhubung waktu sudah di ujung tombak, bukan di ujung tombak ya, karena kita sudah waktunya sholat maghrib. Di sini Bapak dan Ibu kami sangat berterima kasih atas kehadirannya, di mana Bapak dan Ibu setelah kita mendengarkan bersama-sama materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber hebat ini, di mana kita bisa mengimplementasi inovasi pembelajaran dalam berbasis TIK dalam rangka mewujudkan konsep merdeka belajar. Ini adalah sebuah gagasan yang sangat relevan dalam konteks pendidikan modern, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Saya ingin menekankan kepada kita semua beberapa poin kunci yang telah dibahas selama webinar ini, yang harus menjadi fokus utama dalam menerapkan inovasi pembelajaran berbasis TIK untuk mencapai merdeka belajar, yaitu terwujudnya merdeka belajar melalui implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK, di mana kita dapat membentuk generasi siswa yang siap menghadapi tantangan masa depan, kreatif, dan mampu mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Dengan komitmen bersama, kita dapat mencapai tujuan ini dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk semua. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di room chat sudah saya kirimkan nomor kontak narasumber kita, narasumber hebat kita sore ini. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali atau ingin ada yang ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi kontak narasumber kita yang sudah saya kirimkan di room chat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri acara webinar sore ini, kita tutup dulu dengan doa penutup. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dipersilakan kepada teman-teman yang akan mengambil dokumentasi kita sore ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Oke, yang akan mengambil siapa Ibu Siska? Izin? Oke, boleh saya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu open cam dulu kita. Silakan dengan posenya yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu lagi Mbak Siska. Cukup? Semangat. Semangat ya, kita guys, semangat ya. Oke. Iya, Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, tibalah kita di penghujung acara webinar hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga webinar hari ini berkesan. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur kita berjumpa lagi. Cakep. Acara telah kita lalui bersama.
Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang. Terima kasih, Bu. Timo. Terima kasih Bu Siska, ibu-ibu semuanya. Selalu ya. Terima kasih. Bu Yuyun, terima kasih Bu Yuyun sudah hadir. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan para Yuyun. Iya Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mbak Siska, Mbak Ana. Terima kasih Bu. Oke, kita stop recording ya. Bentar.